buku dengan game yang ada di gadget itu sebetulnya banyak persamaannya. Kok bisa? Iyalah kayak gini misalnya. Kalau dibilang game itu asik loh, mainnya dan sebagainya. Kalau menurut saya buku juga asik. Kalau dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Terima kasih udah lihat-lihat lagi video saya. Semoga bermanfaat ya ayah dan bunda. Nah, kali ini saya ingin sharing sedikit tentang apa yang terjadi ketika game, ini contoh aja ya yang ada di gadget, bertemu dengan buku. Nah, ayah dan bunda, ini seperti dua hal yang kelihatannya bertentangan. Bahkan saya sih sebetulnya juga menyarankan agar buku tidak diadu dengan game. Maksudnya gini, kalau anak punya waktu luang, nih silakan mau baca buku atau main game. Ya tentu saja anak-anak akan milih game. Nah, sekarang kita bahas kenapa sampai seperti itu. Sebetulnya kalau dibilang apa bedanya buku dengan game, mungkin orang bisa bilang banyak. Tapi kalau saya terus terang bingung, sebetulnya apa sih bedanya buku dengan game? Kenapa? Karena menurut saya sebetulnya buku dengan game yang ada di gadget itu sebetulnya banyak persamaannya. Kok bisa? Iyalah kayak gini misalnya. Kalau dibilang game itu asik loh, mainnya dan sebagainya. Kalau menurut saya buku juga asik. Kalau dibaca, bahkan saya ingat dulu waktu saya kecil, dulu juga udah ada game. Walaupun tidak seheboh sekarang, tapi kita juga asik baca buku. Setiap pulang ngaji itu saya tuker-tukeran buku baru sama teman saya. Dia punya buku yang belum saya baca, saya punya buku yang belum dia baca, tuker-tukeran. Nanti besoknya balikin lagi dan sebagainya. Jadi sebetulnya buku juga asik. Ingat deh waktu kecil pernah nggak asik banget baca buku, komik lah atau segala macam. Jadi kalau dibilang asiknya beda, nggak juga, sebetulnya sama-sama asik juga. Kalau dibilang, oh game itu ada gambarnya, buku juga punya gambar, ya kan, berwarna dan sebagainya. Kalau gambar di game itu dibuat pakai komputer, buku juga pewarnaan juga pakai komputer, bagus juga kok sama. Nah kalau dibilang, oh kalau game itu ada suaranya kak, ya kan, sementara buku nggak ada suaranya. Kalau menurut saya siapa bilang ayah dan bunda, kalau buku itu sebetulnya juga ada suaranya. Suaranya dari mana? Dari ayah dan bunda yang membacakan buku buat anak-anak. Jadi kalau ada buku nih ayah dan bunda, jangan dikasih ke anak, bukan jangan, maksudnya tidak hanya dikasih ke anak nih baca, tapi bacakan bukunya. Sehingga anak-anak mendengar suara buku dari suara ayah dan bundanya. Bayangkan walaupun suara orang tua kadang-kadang kedengeran garing, misalnya ini dia tokohnya keluar, jreng-jreng, ada suaranya kayak gitu, ada musiknya kayak gitu, tapi mengena di hati anak. Kenapa? Karena yang suaranya itu keluar dari mulut ayah dan bundanya sendiri. Walaupun di game itu suaranya keren, pakai latar belakang musik, bahkan mungkin ada orkestranya sedikit, tapi kalah saya jamin dibanding dengan serunya musik dan lagu bikinan ayah dan bundanya sendiri saat bercerita, ya kan? Jadi mirip-mirip nih sebetulnya, game ada suaranya, buku juga sebenarnya ada suaranya, ya kan? Apalagi misalnya, oh kalau game itu gambarnya bergerak kak, sedangkan buku gambarnya nggak bergerak, ya kan? Nah kalau kata saya, siapa bilang buku gambarnya nggak bergerak? Tapi gerakannya ada di imajinasi. Jadi misalnya gini, ini buku ini gambarnya, di buku yang saya buat ini ya, tentang Doremi itu ada gambar tokohnya sedang kepleset, jatuh gitu. Ini sebetulnya gambar bergerak, tapi gerakannya di imajinasi. Nah, jadi salah satu kelebihan buku, anak-anak berimajinasi, menumbuhkan imajinasi dia tentang suatu hal, termasuk salah satunya dari buku ini. Kemudian di halaman berikutnya, oh kehujanan. Nah, gambar ini sebetulnya bergerak secara imajinasi dari halaman satu ke halaman lain. Di sini dia suasananya cerah, kepleset di atas bukit. Berikutnya malam-malam kehujanan, dingin-dingin, dia melindungi bunga dan sebagainya. Ini sebetulnya gerakan dari halaman sebelumnya ke halaman berikutnya, tapi lewat imajinasi. Jadi sebetulnya sama-sama bergerak, sama-sama asik, ya kan? Nah, game itu bertualang kak, sementara buku enggak. Buku juga sebetulnya bertualang. Banyak game itu yang diambil dari kisah-kisah, idenya dari kisah-kisah yang ditulis di buku, ya kan? Apalagi ketika membaca buku, itu imajinasi anak-anak bermain gitu. Nggak kalah dengan imajinasi game. Kalau dibilang
Kompetisi. Oh, kalau game itu ada kompetisinya, Kak. Bisa main sama temen, balapan, main menang atau kalah dan sebagainya. Sebetulnya buku juga bisa, tergantung orang tuanya juga nih. Misalnya gini, halaman berikutnya apa yang terjadi ya setelah ini, setelah dia kepleset, apakah dia jadi kapok naik bukit dan memelihara bunga atau dia malah tambah semangat? Coba tebak. Nah, misalnya yang dengar dua anak, yang satu bilang kapok, yang satu bilang enggak. Coba kita lihat mana yang benar. Itu kan sebetulnya kompetisi dan game juga, walaupun kecil-kecilan dan secara halus, ya kan. Dan juga setelah misalnya bukunya selesai, sama kakak sama adik bisa ditanyakan, tadi siapa yang tahu tokohnya bilang apa ketika dia jatuh. Nah, adiknya, kakaknya bilang gini, adiknya bilang gini, kita lihat siapa yang benar. Jadi sebetulnya di buku juga ada kompetisi dan permainan. Apalagi kalau di buku itu ada gamenya, khusus dirancang buat gamenya dan sebagainya. Atau seperti buku-buku yang saya terbitkan di Rumah Pensil, ini halaman belakangnya, itu cover belakangnya, itu bisa dibikin puzzle. Jadi sebuah permainan juga sebetulnya. Nah, jadi gimana dong? Apa bedanya game dengan buku? Hanya satu kalau menurut saya, Ayah dan Bunda. Jadi perbedaannya adalah ketika main game, anak-anak merasa ringan. Sedangkan ketika membaca buku, mereka sering merasa berat. Ya kan? Nah, kenapa bisa begitu? Karena segala sesuatu yang informasi yang dari game itu sudah ditampilkan dengan utuh. Ada suara, gambar bergerak, ada musik dan sebagainya, sehingga anak-anak merasa ringan bacanya. Sementara ketika baca buku, imajinasinya harus jalan, sehingga anak-anak merasa agak berat membayangkan dan sebagainya. Seperti halnya otak itu kalau baca buku disuruh olahraga, sementara main game itu sudah manja dia, sudah serba jadi, serba ada. Jadi bedanya adalah di situ. Seperti ibaratnya kalau main game itu memberi anak-anak permen atau gula-gula, manis, enak, tapi bawa penyakit ya kalau kebanyakan, gigi bolong dan sebagainya. Sementara kalau buku itu seperti memberi anak sayur. Kayaknya nggak enak sih, tapi manfaatnya jangka pendek dan jangka panjang itu luar biasa. Nah, itu aja bedanya ya dan Bunda. Jadi sekali lagi, sebetulnya buku tidak kalah asik, tidak kalah bergerak suara gambarnya, tidak kalah seru suaranya dibandingkan dengan game. Tergantung kita bagaimana kita memperlakukan buku, menghidupkan buku ini tidak kalah dengan game yang dimainkan anak-anak. Juga perlu anak-anak dibatasi diet game, diet gadget, tapi buku jangan gitu ya. Supaya buku selalu lebih tinggi di mata anak-anak dibanding permainan-permainan atau game. Jadi kalau ada buku dengan game disatukan, jangan berikan begitu saja langsung buku melawan game, tapi prioritaskan buku lebih dibanding game buat anak-anak. Dan jangan lupa, perintah dari Al-Quran yang pertama turun adalah membaca, bukan bermain, ya kan Ayah dan Bunda? Nah, selamat menikmati buku dan selamat mengendalikan game kepada anak-anak sehingga mereka tetap produktif, tidak membuang-buang waktu dengan bermain game yang terlalu banyak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart Parents.